Halo, selamat berjumpa kembali pada video tutorial kedua. Video ini adalah media pembelajaran mata pelajaran teknik pengelolaan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang saat ini sedang membahas materi penerapan material dan teksturing. Pada video tutorial pertama, saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita menerapkan material menggunakan material properties. Nah, pada video kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menerapkan tekstur. Seperti yang sudah kita pahami bahwa setiap model atau objek atau benda apapun itu memiliki yang namanya tekstur. Tekstur inilah yang menjadi ciri khas dari objek tersebut atau model tersebut. Agar kita dapat dengan mudah menerapkan tekstur ke dalam model atau objek yang sudah kita buat, kita membutuhkan suatu teknik. Nah, teknik ini disebut UV mapping. UV mapping sendiri adalah suatu proses pemodelan 3D yang membuat gambar 2 dimensi mewakili sebuah model 3 dimensi. Perlu kalian pahami bahwa di proses UV mapping ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu kita melalui tahapan unwrapping. Apa itu unwrapping? Unwrapping adalah teknik pembuatan pola sim atau tanda pada suatu model agar mempermudah kita pada saat proses texturing atau painting nanti. Nah, setelah kita tahapan unwrapping, selanjutnya proses yang harus kita lalui adalah tahapan painting atau texturing. Painting atau texturing itu kita memberikan warna pada model atau memberikan tekstur pada model yang ingin kita berikan tekstur. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Kira-kira nanti, nah seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil dari texturing menggunakan UV mapping, ya. Jadi nampak real. Jadi perhatikan, jadi teksturnya itu tampak nyata, ya. Jadi seperti itu. Inilah fungsi dari UV mapping. Jadi ini sebenarnya gambar, ya, gambar JPG yang kita masukkan ke dalam model 3D ini. Oke. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan mendemonstrasikan hanya pada satu bantal saja, ya, karena keterbatasan waktu. Jadi saya cuma di model pertama bantal saja. Nanti selanjutnya kalian bisa bereksperimen dengan model-model yang lain, ya. Oke, baiklah, sebelum saya lanjut ke tutorialnya, saya akan memperkenalkan jenis tekstur yang akan kita pakai nanti untuk melengkapi material bantal ini. Nah, di sini ada satu jenis tekstur, namanya itu adalah physically based rendering atau disebut dengan material PBR, orang biasa sebutnya. Oke, jadi PBR ini adalah sebuah pendekatan grafis komputer yang berupaya merender gambar dengan cara memodelkan aliran cahaya di dunia nyata. Ya, jadi sehingga kalau kita menerapkan PBR ini, hasil modeling kita atau hasil dari tekstur yang kita buat itu tampak fotorealisme atau seperti keadaan nyatanya, seperti yang tadi saya tampilkan di sofa tadi. Oke, kita lihat ke bawah sedikit. Nah, ini, nah di tekstur PBR itu ada beberapa file nanti yang akan kita gunakan. Ada yang namanya base map, ya, ada yang namanya normal map, dan ada yang namanya roughness. Ya, ini basicnya ada 3. Nah, nanti beberapa 3 file ini akan kita gunakan. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuk fisiknya base map itu seperti ini. Ini adalah warna dasarnya, kemudian ini ada normal map, kemudian ini ada roughness. Nah, apa ketiga jenis ini, apa fungsinya nanti akan kita lihat pada saat kita penerapannya di Blender nanti. Oke, jadi saya akan tunjukkan jenis tekstur PBR. Nah, di sini ada tekstur PBR yang sudah saya download. Di sini ada normal color, ini seperti normal, seperti gambar biasa. Kemudian ini ada displacement, ya, kemudian ada normal, kemudian ada roughness. Nah, seperti inilah nanti ini akan kita gabungkan, kita tempelkan, gabungkan jadi satu gambar, ya, jadi satu tekstur, sehingga nanti akan menghasilkan kira-kira seperti ini hasilnya, ya. Oke, saya akan di tutorial ini nanti kita akan bukan pakai ini, ya, kita pakai, saya pakai, nah ini pakai ini, ya, ini sama, ini tekstur kain, ya. Oke, nanti kita akan pakai ini. Filenya akan saya kirimkan nanti ke kalian. Nah, kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya akan mulai dari cara membuat bantalnya, ya. Jadi
modeling itu akan selalu kita lakukan pada saat setiap project kita. Oke, nah untuk membuat bantal itu cukup gampang ya. Kita cukup buat objek baru. Ini saya bikin objek baru, saya buat plan, kemudian saya kecilkan aja ukurannya. Nah, kemudian saya masuk ke edit mode, kemudian saya tekan Ctrl R untuk membuat garis loop seperti ini sebanyak 30 kali. Jadi cara membuatnya sebanyak 30 kali biar cepat itu kamu cukup, saya ulang ya, cukup tekan Ctrl R, scroll, kemudian klik satu kali, klik lagi satu kali, nanti kemudian akan muncul di bawah loop control slide ya. Nah, di sini number of cut-nya itu kita ganti jadi 30. Intinya semakin banyak ya number of cut-nya ini, maka akan semakin halus nanti model yang kita buat, tapi akan semakin membuat komputer kita bekerja lebih keras lagi karena penggunaan memorinya akan semakin banyak. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini saya beri cukuplah 40 ya. Oke. Kemudian klik. Ini bagian sisi ini sudah, kita balas lagi bagian sisi sampingnya. Sama ya. Jadi saya scroll, klik 2 kali, kemudian di number cut-nya ini saya ganti jadi 40. Jadi semuanya itu sama-sama 40 ya. Nah, setelah itu kita lihat seperti ini. Kita blok semuanya dengan cara menekan tombol A. Ya, tekan tombol A. Kemudian kita extrude sedikit ya. Tekan tombol E, kemudian kita tekan tombol Z ini untuk mengekstrud ke sumbu Z ya. Atau langsung segini aja bisa. Nah, sebesar ini saja sudah cukup ya. Nah, kemudian di bagian tengah ini saya akan tambahkan satu loop cut baru lagi, satu aja seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti inilah bentuknya nanti. Ini kemudian saya masuk ke objek mode lagi ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih physical properties bagian di sini. Nah, setelah kita pilih physical properties, kita pilih menu cloth ya. Centang. Kemudian ada 3 hal yang harus kita pilih di sini. 4 hal ya, 4 ya. 4 item. Yang pertama di bagian presetnya kita pilih silk, itu yang pertama ya. Kemudian kita scroll ke bawah, bagian pressure-nya kita centang, kemudian ini kita kasih nilai misalnya 3 saja, tidak usah terlalu banyak. Kemudian di bagian collision ya, di bagian collision kita aktifkan, kemudian shape collision-nya kita centang. Kemudian yang terakhir itu adalah fill width-nya. Nah, ini kita turunkan jadi 0 ya. Gravity-nya kita turunkan jadi 0. Kalau tidak kita turunkan jadi 0, nanti ini akan jatuh ke bawah ya. Jadi dia tidak ada gravity. Oke. Setelah itu kita akan naikkan sedikit ya. Nanti kita akan play. Nah, lihat ini saya geser seperti ini, dia akan mengembang. Tapi di sini kalau kalian perhatikan ya, dia mengembangnya tidak sempurna. Nah, itu karena di bagian sini itu nilainya terlalu besar di standnya. Jadi ini saya kecilkan jadi 0,1 coba. Oke, 0,1 sudah oke lah ya. Saya coba atur lagi ini fractionnya, saya mundurkan jadi 2. Oke ya. Nah, kalau kita rasa sudah cukup, kita play. Oke, kemudian setelah play kita saya ulang lagi, saya ambil posisi yang pas ya. Oke, ini lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Dia sudah membentuk seperti bantal ya, cuma belum rapi. Nah, agar dia bisa smooth, kita tambahkan modifier.
subdivision surface. Nah, kita kasih 2 saja, kemudian di clouds-nya kita apply. Oke, nah kita sudah dapat model bantalnya ya. Jadi kalau saya tekan masuk ke edit mode, nanti dia sudah seperti ini. Oke, nah kemudian aktifkan ini nih ya, on check-nya aktifkan. Ini fungsinya agar garis loopnya ini menempel di objeknya. Nah seperti ini ya, kalau tidak kita centang tuh kayak gini dia tuh. Nah ini menempel, jadi lebih mudah. Oke, tahapan berikutnya kita akan membuat yang namanya marksim. Marksim itu artinya kita membuat tanda potongan. Jadi misalnya di sini, kalau bantal kan biasanya bantal itu dia konsepnya seperti ini, kainnya satu sisi ya, ini sisi, kita anggaplah sisi bawah ini ya. Kemudian satu sisi lagi itu adalah sisi paling atas, yang atas ini ya. Jadi seperti itu, ini sisi yang bawah. Nah jadi ketika kita tempelkan, nanti perpotongannya ya di tengah-tengah ini. Nah gitu logikanya. Oke, nah kita kembali ke sini potongannya. Jadi kita tandai di bagian tengah ini yang kalian perhatikan. Di bagian tengah ini saya tekan ALT tahan, kemudian saya klik garisnya ya, ini ALT tahan, klik garisnya, dia akan otomatis menyeleksi loop cut-nya. Nah tuh kan otomatis seleksi. Kemudian kita beri tanda marksim. Caranya klik kanan mouse, kemudian pilih marksim. Nah ketika sudah selesai marksim, nanti dia akan berwarna seperti ini. Itu tandanya sudah ada tanda untuk perpotongannya. Oke, berikutnya kita akan unwrap ya. Tahapan berikutnya adalah unwrapping. Untuk unwrapping kita masuk ke menu UV editing. Masuk ke menu UV editing, nanti kita akan diberi tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan UV-nya, sedangkan ini adalah tampilan 3D-nya ya, user perspective. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan unwrap-nya. Untuk unwrap itu kita blok semua objek ini. Jadi tekan tombol A seperti itu. Kalau saya tekan tombol A, di sini sudah terlihat sebenarnya ya, sudah terlihat pola dari gambar 2 dimensinya. Ini sudah terlihat, cuma dia masih menyatu. Jadi kita harus buka dulu ya. Ibaratnya kalau kita baju itu kita harus potong bagian-bagian perpotongan bajunya. Jadi setelah kita blok, kita pilih menu UV di sini atau tekan tombol U di keyboard ya. Klik, kemudian pilih unwrap. Klik. Nah, ketika kita pilih unwrap, dia akan membentuk seperti ini. Akan ada 2 bagian ya. 2 bagian yang sudah seperti yang saya jelaskan, ilustrasikan tadi ya. Ini kita lihat ya. Ini saya blok. Nah, ini bagian mana nih? Ini bagian, ini bisa bagian atas atau bagian bawah ini. Ini saya aktifkan ini ya. Oke, kita lihat. Oke, ini bagian, berarti yang ini bagian atas ya. Yang ini bagian bawah ya. Oke ya. Ini harus diaktifkan aja ya. Yang ini aktifkan biar tidak hilang pada saat kita tidak blok. Tapi kalau kita matikan ini, nanti ketika kita tidak seleksi objeknya hilang dia ya. Kecuali kita seleksi objeknya baru muncul lagi. Jadi ini tetap kita aktifkan. Nah gitu. Lalu di bagian sini ada mode seleksinya, sama seperti edit mode juga ya. Kalau ini kita matikan juga sama sebenarnya. Ini juga ya. Nah ini ada UV selection modenya ya, mode garis edge ya. Kemudian ini vertex, ini mode face. Ini kita blok semuanya ya. Kalau blok semua itu ya semua ini yang kalau kita klik ya semuanya. Kalau ini cuma face saja tuh per face. Kalau yang ini garis ya, kalau yang ini titiknya. Jadi lebih alangkah amannya kita klik pilih ini aja tuh ya, dan aktifkan ini jangan lupa. Oke, kemudian ini bisa kita
sini aja, pakai ini aja. Oke. Nah, ini bisa kita geser, kita pindahkan ya, jadi sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan keinginan kita lah ya. Nah, itu. Nah, ini. Nah, kemudian cara menambahkan material. Nah, di sini saya akan masukkan material ini, color dulu ya. Saya tambahkan material ini dulu. Oke, caranya seperti apa? Kita masuk di bagian atas sini. Nah, ini di sini ada browse image to be link ya. Open, langsung open aja karena kita gambar ya. Open, kemudian cari gambarnya tadi. Ini saya masuk ke tekstur BBR, kemudian pabrik, kemudian di sini. Nah, ini kita pakai color, base colornya ya, pakai color. Nah, kemudian di sini sudah muncul ya nama materialnya. Nah, kemudian tahap berikutnya itu adalah kita masuk ke material setting di sini ya, material properties. Kita bikin material baru ya, seperti yang kemarin saya jelaskan di video pertama. Buat material baru, kemudian di bagian base color itu kita pilih ya, di bagian base color ini kita pilih image tekstur seperti itu ya. Nanti muncul, karena kita sudah bikin di sini tadi image teksturnya, jadi kita tidak perlu bikin baru, kita tinggal ambil dari sini saja. Nah, ini ya. Oke, itu sudah. Tapi materialnya di sini belum muncul ya, itu karena di bagian sini saya pilihnya itu pakai shader. Jadi saya harus kembalikan pilih ke material setting ya, material preview. Material kainnya itu sudah masuk ke objek bantal ini. Cuma masalahnya yang pertama dia belum tampak realistis, kemudian bagian tekstur dari kainnya itu masih, pori-porinya itu masih besar. Ini cara memperkecilnya sebenarnya sangat mudah juga. Kita masuk ke edit mode lagi ya, edit mode, kemudian kita pilih bagian sini ya. Ini biar cepat dan gampang, saya pilih dua-duanya aja sebenarnya. Ini kita buat seperti ini pun tidak masalah ya, kita timpa seperti ini tidak masalah sebenarnya. Nah, oke. Nah, ini saya perbesar scale. Di saya scale, kalau kalian perhatikan di bagian sini ya, kita lihat ya, saya scale. Nah, dia akan kecil ya, jadi semakin kecil. Jadi mapping dua dimensi ini ketika kita perbesar nanti teksturnya akan semakin kecil, ketika kita perkecil maka teksturnya akan semakin besar. Nah, itu seperti itu ya, jadi itu yang harus kalian pahami. Kemudian kita bisa rotasi di sini nih, rotasi. Nah, jadi teksturnya juga ikut mutar ya. Oke, seperti itu. Sampai di sini untuk tahapan UV mapping sebenarnya sudah selesai ya. Kalau saya kembali ke layout, kemudian di sini saya masuk ke view rendering ya, materialnya sudah ter-apply dengan bagus ya, dengan sempurna. Kemudian kalau saya mau render, ini sebenarnya sudah selesai ya. Misalnya kita langsung tambahkan lighting ya, tambahkan lighting ini 500 saja, tidak usah terlalu besar, kita masih terlalu besar. Oke, nah ini Oke, seperti ini kira-kira. Nah, kalau misalnya kita mau edit lagi di bagian materialnya, masih ingat kan video tutorial pertama tentang material? Nah, di sini kita bisa setting lagi ya. Misalnya roughness-nya kita naikkan untuk menghilangkan bayangan lampunya biar tidak ada reflectionnya.
Biasa kan kalau kain itu kan tidak ada bayangan kan, kalau misalnya kita ada bayangkan itu tampaknya bukan seperti kain lagi ya. Jadi bayangannya kita hilangkan, roughness-nya kita naikkan buat seperti ini saja. Nah, kira-kira seperti inilah. Ini adalah tahapan UV mapping sudah sampai di sini. Nah, selanjutnya pada video tutorial ketiga ya, saya akan jelaskan bagaimana cara kita membuat material ini atau bantal ini tampak lebih realistis atau lebih nyata, yaitu menggunakan teknik material yang ketiga, yaitu adalah menggunakan shading atau node editor. Sampai berjumpa di video tutorial yang ketiga.